Adalah pertama kali di Aceh pada abad ke-8 840 di Aceh dibawa oleh orang-orang Syiah di sana. Dan di sanalah pertama kali penyembelihan hewan kurban ada. Kemudian pada tahun 1421 itu Sunan Ampel datang ke Surabaya di Kota Kuning. Di situ beliau mendirikan sebuah musholah. Nah, disitulah awal daripada penyembelihan hewan kurban. Kalau di sini tidak ada persoalan, yang disembelih adalah hewan sapi. Jadi antara tahun abad 800 sampai 14 Masehi, 1421 datang. Ini kan sungguh jaraknya jauh sekali. Dari proses islamisasi sangat jauh. Sementara antara 9, 10, 11 sampai 13 itu tanah Jawa ini masih dalam kondisi bukan Islam. Ada pedagang-pedagang Islam tapi tidak menetap lama. Tapi habis berdagang ya pergi. Pada masa kerajaan Sriwijaya, pada zaman kerajaan Medang Kamulang, kerajaan Kediri, dari Singosari, kerajaan Majapahit. Nah, pada masa ini dikenal masa yang berhasil pada masa Wali Songo. Kemudian di Kudus ya, di Kudus ini beda. Di sana kekuatan orang-orang Hindu itu sangat kuat, sehingga kalau Sunan Kudus itu menyembelih sapi, maka orang-orang Hindu sana akan marah. Maka Sunan Kudus itu punya istihad menyembelih dengan kerbau. Makanya sana terkenal sate kerbau. Nah, saya sendiri keturunan Kudus ya. Masih ada keturunan dari Kiai Delingsing, yaitu guru Sunan Kudus dalam bidang sinekir. Makanya ada. Bapak saya kan kelahiran sana. Sana itu tiap hall Kiai Delingsing itu selalu menyembelih kerbau, tidak menyembelih sapi ya. Sampai sekarang biasanya saya hallnya sana itu setelah ini sholat itu. Sejak kecil saya lihat seperti itu. Nah, kepercayaan orang sana itu kalau menyembelih sapi ya, maka banyak angin ribut. Kalau misalnya pernikahan menyembelih sapi, akekah sapi itu juga banyak angin ribut. Informasinya dari itu. Sehingga sampai sekarang maka tetap tetap kerbau yang dimakan. Nah, dari proses ini maka orang-orang yang ada di Kudus itu dulu kan memeluk agama Siwa Buddha. Kalau Majapahit Siwa Buddha ya, itu jadi Islam. Maka sekarang di sana kan Islamnya juga. Terus bagaimana dengan Surabaya? Surabaya ketika Sunan Ampel di Surabaya ini kan masih kosong daerah ini. Daerah banyak rawa-rawa, sehingga tidak ada persoalan untuk menyembelih sapi. Aslinya kan menyembelih kalau di Mekah kan unta. Kalau Nabi Ibrahim itu menyembelih kambing domba. Nah, karena tidak ada tantangan dari masyarakat sekitar, maka Sunan Ampel tetap sama mertuanya. Saya bikin bukunya di daerah Kembang Kuning itu tetap sapi. Misalnya mau unta, sini kan tidak ada unta, ada di kebun binatang. Jadi tetap sapi. Sampai pada zaman pasca Sunan Wali Songo, yaitu para kiai yang punya Wali Songo itu juga menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih ayam. Nah, dalam keluarga mereka itu yang menyembelih itu ya sebenarnya orang-orang musola, orang-orang masjid. Tapi sekarang kan yang menyembelih kan jarang, orang yang ahli
misalnya di musola ahli apa nyembelih kerbau, nyembelih kambing, ayam itu tidak ada. Kalau dulu pusatnya ada di musola di masjid. Di Banyuwangi itu kakek saya ketua masjid Baitur Rahim itu dulu itu menyembelih. Jadi masyarakat itu datang di rumah itu minta untuk dipotongkan. Jadi orang-orang Islam pada waktu itu kan orang Islam yang motongnya ya kepada orang Islam, pada pengurus musola, pada pengurus masjid. Jadi kondisi pada waktu itu pada tahun 45 sampai 60 kan Islam kan belum begitu banyak. Sekarang kan banyak. Jadi posisi waktu itu ya orang Islam tidak mau makan misalnya sate gulai, kalau bukan 9 orang musola atau masjid, makan apa akeko kalau bukan orang masjid musola yang itu nggak mau pada. Tapi sekarang kan orang kan bebas membeli ayam dipotong, tak siapa yang jelas misal KFC juga itu siapa. Saya sendiri jarang kalau makan ayam kalau bukan misalnya ada walimahan saya baru makan. Kalau ada 9 korban ini baru makan. Selain itu enggak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Musahir, seorang yang ahli dalam membelih hewan kurban. Harapan ke depan kalau bisa itu orang-orang musola sini ada yang bisa menyembelih sehingga sini jadi pusat untuk menyembelih hewan. Ini nanti selain diskusi wawancara, terus bisa tanya jawab ya. Misalnya bapak-bapak pengurus, bapak-bapak adik-adik remaja pemuda musola bisa tanya secara langsung. Juga misalnya Mbak Siti, misalnya Mbak Siti, Mbak Isa, Mbak Tina itu bisa tanya sesuatu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan lomba pidato, tetapi pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bil Qur'an iftah lana wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus Musalla Al-Ikhlas, semuanya, panitia kurban Musalla Al-Ikhlas, semuanya, RT RW, kepada yang terhormat Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Isnu itu bagian Banom dari NU, yang di bagian riset, bagian menyampaikan materi atau bagian yang riset. Kalau yang NU itu bagian kitab-kitab. Nah, jadi kalau Isnu terjun sekarang ke atas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita pada hampir siang ini dapat berkumpul di Musalla Al-Ikhlas dengan cuaca yang mendung, dingin, tidak panas seperti hati kita. Selawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau kita semua dan diangkat dari alam jahiliyah menuju alam yang telah menderang, yaitu agama Islam. Singkat saja, ini ketuanya rasa serius ini, padahal santai. Kalau pesannya Pak Mufid seperti ngerti, katanya ketua harus bisa. Kalau menurut saya harus bisa, lebih bisa. Gampang kok, gampang. Cuma intinya pada diri kalian semua, Bapak Ibu, wani enggak? Surabaya wani.
Jadi kalau nggak wani yo seumur hidup walaupun pelatihannya sampai berapa kali nggak bisa. Jadi intinya harus wani. Nggak wani. Saya ini cerita dulu ya. Ini karena saya bukan juleha. Saya itu masuk di juleha ditolak. Saya itu masuk di rumah potong hewan itu sejak 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu. Waktu lulus pondok sudah masuk di rumah potong hewan di 2000. Jadi sudah 2000 sudah di sana 24 tahun yang lalu. Juleha itu berdiri 2017. Terus saya karena ingin menimba ilmu masuk di Juleha. Nah, aku pengen melok Juleha. Loh, sampai lo jagal profesional. Apa sih mlebu nang kene? Malah saya belajar nang sampean gitu. Jadi saya kalau sertifikat Juleha nggak punya. Tapi Juleha kadang-kadang minta pertimbangan ke saya. Jadi sampai sekarang saya masih aktif di rumah potong hewan. Ini kartunya ini. Jadi ini bukan main-main. Jadi pas terus saya ini pelatihan yang kedua. Dulu ikut pelatihan itu sejak belum ada Juleha. Pak Basri dulu ada pelatihan di tahun 2009 kayak gini. Tapi semangatnya lebih semangat sekarang. Dulu itu sedikit hanya 10 orang. Terus praktek pakai sapi langsung. Jadi prakteknya langsung sapi langsung. Jadi langsung bisa. Gak tahu apakah ilmu saya bermanfaat pada yang telah saya ajar di sana. Jadi kalau saya masuk di Juleha ditertawakan. Lah, oh itu loh profesional. Kemarin saya masih konsultasi dengan Juleha yang ada di Pegirian. Caranya aku sampai materi nang ane yo opo. Sampai lo profesional, sih tak kontak aku. Karena seperti itu. Jadi ada namanya Pak Dodi itu di Pegirian rumah potong hewan Juleha. Karena sekarang rumah potong hewan di Surabaya bekerja sama tidak mengambil PNS, tapi Juleha yang ditarik yang bagus. Aku ngomong, ya, aku ingin melok pelatihan Juleha materi. Nah, aku sampai mau suruh profesional sih tak kon maneh, sih profesional. Kadang-kadang kalau Juleha yang dari Gresik kan se-Jawa Timur tuh prakteknya di Surabaya. Jadi kadang-kadang saya itu yang mantau terus. Iki salah sampai ini. Kadang-kadang ada yang nggak putus. Iki sapa sing ngerti. Jadi nanti gini, kalau kita sudah jadi tim penyembelih, bukan labelnya Juleha, tapi labelnya Andilas, itu hati-hati karena penyembelih dengan yang menyembelih dengan yang pegang harus kerjasama, saling melihat ini loh. Betul kok enggak? Oh, bis betul ditarik. Karena kan caranya jangan diangkat dulu kan. Setelah disembelih, jangan diangkat pisau itu. Ini pisau KB ini. Ini pisau KB. Itu mainan ini. Sangka lo bulong kok area itu. Jadi pisau ini. Kalau nggak percaya ini. Jadi dikira laptop ini. Nah ini punyanya Juleha kayak gini. Jadi punya Juleha kayak gini, produknya Juleha. Kalau produknya TikTok kayak gini. Jadi kalau beli jangan di TikTok. Ini kayak TikTok kayak gini. Jadi produk TikTok ini gini. Kalau produk Juleha ini, tapi harganya mahal. Kalau mau siap jadi Juleha penyembelih ya syaratnya lah dingin bisa tuku. Harganya kalau saya kadang tuku ya nggak bisa Pak. Walaupun ada keberanian tapi nggak punya alat ya apa mbak kosong mbak katar ya nggak bisa. Jadi syaratnya harus kayak gini. Betul. Paling lading. Ini gitu doang boy ini. Jadi intinya itu satu tekad berani, yang kedua alat ini kan di alat ya apa walaupun ada tekad mau ngawani cuma kok dingin itu nggak iso. Jadi maaf bukan pamer Pak ini, bukan pamer ya. Jadi ini harganya dulu sudah 800. Nek kita kok iki piro iki paling ada kita dia 50.000 satu kelarangan. Ini yang ini enggak. Ini memang Juleha yang mengeluarkan. Apa ini?
Jadi ini memang berapa kali ini belinya mulai tahun 2020 kata ingin belas. Jadi gak perlu. Nah, iya cuma kan dilapi. Ini cuma sapi limo pirung kadang-kadang sih nang rumah potong hewan dulu habis buat 70 150 baru kan di muka. Pedus sih piro sih. Paling jarang juga. Ini seperti ini. Macam-macam bukan pamer maaf ya. Satu keberanian, dua alat. Ini kan dua alat yo percuma bang. Walaupun pelatihan besok tahun lagi pelatihan kaiso. Jadi seperti itu. Memang sengaja saya bawa bukan pamer, tapi kan harus jangan Pak Mufid kon pakai anu terus yang ini. Dari Bapak mau sing iso ndek nguliti, ya sing nguliti iki. Dibalungi. Nah, iki nguliti. Yang nguliti sebenarnya iso karena harganya juga mahal 400 ini. Ini baru. Bukan bodolan loh, kayaknya nggak jualan saya nggak jualan. Saya juga beli kok. Jadi ini umpamanya untuk nguliti kok iki, tutup kok iki bang. Kaiso, tangani sing malah sing kene. Gini loh, kalau nguliti atau yang lain pisaunya tidak tajam, maka tangani sing kene. Yo apa yo? Iya Pak ya? Iya. Iya. Iki sampean kene iki sampean sapi limo rong jam. Ayo, kalau nggak percaya, taruhan sama saya nggarap piro sapi dulu, sajam. Ayo, bukan saya. Iya nek ladenge koyo ladenge kene. Iki mahal ngene to. Iki iso suwe Mas Adino. Wedhus 10, sapi loro jam 3 gak mari. Gak mari-mari koyo iku. Jadi di sini kan saya sebutkan nanti di materi ada syaratnya senjata pisaunya tajam. Ya iku wis satu berani, dua pisau yo nek kena tangan pas mari. Jadi kadang-kadang lho arek wong kurbanan iki lho sepurone ae kurbanan ae ngono kurban lho ladung teko dari dapur diambil wis sembarang digowo pokoknya rame memang alat tidak iso. Jadi nanti kalau umpamanya di sini untuk jadi juleha syaratnya takmir tuku 1 juta itu. Kalau wes gak ada yang gak bisa, intinya kalau sudah ada berani semuanya bisa. Gampang kok nyembelihnya gini kok. Gini toh. Jadi kalau nyembelih gini, kalau gini takut akan sampai tidak kuat. Kakuan akan mentang ini, karena sapi itu kuat. Terus kuda-kuda di pasar, kuda-kuda kalau yang kayak itu karang ini, pas gini. Jadi diangkat gini, diangkat terus. Yang bagian depan nyekel itu ditonton, pedot enggak? Wis pedot pas, biar tidak jadi bangkai. Terus katanya tadi ya Mas Dosri ketua istimewa. Anu Pak, apa? Nek gak mati diketoyong, nek gak mati sampean kuliti tendang sampean anu duwe. Coba ayo nek ada sapi yo. Sapi wedhus ini gak mati, coba sampean kuliti. Lah sampean hentek untune. Kaiso. Sapi dan kambing itu yang kadang-kadang jadi bangkai itu kepala. Karena biasanya kepala kau saya diketok. Nanti kalau anggota tubuh itu masih hidup, coba sampean kuliti, lantai sampean untune. Tendang bener kan? Dona ini bukan anu. Jadi saya itu juga materi. Jadi saya 24 tahun level kayak gini. Jadi apalagi kalau anu, jadi kalau masalah nguliti semua nanti panitia harus pakai pisau yang tajam. Kalau nggak tajam loh percuma Mbak. Lah ini sampai ini. Biasa ibu tahu. Nah jadi ini sudah menjawab semuanya ini soal itu. Jadi alat penyembelihan harus tajam ya tadi itu tajam. Nek tak miri medit, oh sudah tidak mirain.
Omongan lho suwi-suwi kok. Mosok latih gak iso tuku 1 juta. Terima kasih Pak. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Loh, teman nih ya. Jadi juga nanti loh, kenapa itu kok ada Pak ono Pak garapan itu kok Madura Pak iya no cuma itu berapa itu garapan Madura itu garapan toko Madura kan ada pisau-pisau yang harga itu saya kan itu saya punya tapi kadang-kadang itu dipakai berapa tahun kena darah akan muda lagi nek latih semakin kena darah muda lagi Bu nek bapak semakin tua enak nyampainya. Jadi itu berani dan pisauan sekarang sampai tuh mau jadi besok jadi juleha jadi penyembelih nek latih landep wis dadi asalkan harus kerjasama yang pegang umpama ya saya gini ada yang pegang di depan mas totokno wis pedot ini dah selesai wis mari apa sih ini mau nunggu tahun depan ya gak iso jadi kalau mau praktik ini gak usah nunggu saya gak usah mudin liane siapa kalau ada juleha sampeanku juleha sekarang tuh kurban sekarang juleha tuh pesta 1 sembelih 150 sampean berani bayar 150 saya ayo bandingin ini itu sudah pasaran Pak paling enggak 100 jadi lebih baik kan bayarnya itu gak itu rokok ya arek kopi umpama saya nyembelih nanti sampai besar 150 kalau saya kasih harga 50 saya yang ditegur oleh juleha ojo ki agak murah sampean iku wis kesepakatan nah gitu gampang ya nyampe itu gampang loh kalau tadi mintanya Pak saya tapi ini Pak iya gak apa-apa tapi situ 150 kali no nih 10 1,5 juta ayo panik enggak nah, jadi lebih baik beli pisau yang tajam yang memang kualitasnya jangan beli di TikTok wah TikTok itu ya enggak bukan meremehkan TikTok banyak jadi biar kualitasnya kadang-kadang ada yang Madura itu gambarnya itu loh gerbung rasa kalau gerbung rasa gambar gambui wow yes. Saya itu pengalaman pisau itu jadi gitu kalau mau kuliti yang bagus gigi entek tangannya sampean ayo mahal memang mahal jadi karena itu menyangkut pisau yang tajam tadi umpamane kalau no bondoe wah ya mana amat entek diparani juleha sampean enggak teman ya, nanti kalau sini nggak tanggung jawab akan diparani juleha. Lihat omongan saya nanti, maka akan ditanya juleha. Juleha itu karena sudah ada izin dari kota Surabaya. Nek umpamane aku, opo aku, umpama saya pegang sini, ono ini opo aku, masuk prone lah gini. Kalau yang Surabaya biasanya kalau yang nilai saya itu kadang-kadang saya paling gede nilai kalau ke juleha. Ngawur kon ibu. Kalau sudah pegangannya gini sama juleha wis sampean gini loh nek 30 wis. Kalau gini saya langsung 50. Juleha kadang-kadang juleha yang praktik di rumah potong hewan itu saya yang sering kasih nilai. Tapi itu sampean Pak. Iya juga karena rumah potong hewan Surabaya itu sudah punya label halal se-Jawa Timur. Jadi kualitasnya dijaga. Kalau saya kadang-kadang kalau ucap sembarangan yang bener praktik sama ibu. Nah, kadang-kadang saya itu kalau kurang bilang kurang ke bawah mas, angkat. Jadi diangkat itu berarti kurang atas. Itu paham mbak ya? Paham mas? Mas ya mas? Paham ya? Intinya yo ladangnya itu. Lah apa undang-undang atau gitu ya. Jadi ibu panitia bendahara kurban pukul latih 3 juta. Jangan ke saya beli juleha atau tak titip no. Ada yang kayak gini tuh juleha, yang kecil kayak gini itu 500. Tuh 500. Tapi
Tapi nek ciri ngadepi sapi kaiso. Jadi seperti itu. Jangan nanti tak beli juleha, komplit juleha. Nah, menyebut nama Allah sudah biasa lah. Nah, menyebut nama Allah, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jadi janganlah kalian memakan hewan sembelihan kalau tidak disembelih dengan nama Allah. Disembelih dengan orang yang lainnya. Yo tadi itu berani. Yo seperti itu. Nah, ini tata caranya ulang-ulang ini, praktik dari ini. Ono sing dadi hewan dari ini hewan di situ. Yang gemuk-gemuk ay. Kalau nggak mau ya sudah selesai di sini. Ya, gimana Pak Tamir? Enggak wes sudah. Enggak usah disembelih, cuma turu toh. Cara tidurnya. Kalau foto itu macam-macam bu. Kalau mau menjatuhkan itu macam-macam. Kalau ikut TikTok, ikut YouTube, itu sapinya saya nggak ngamuk, ente omae wong kabeh ngene. Jadi kalau sapi itu gini mas, kalau sapi biar nggak ngamuk, satunya di depan, satunya di belakang. Jangan barengan ngarep. Jadi kalau yang satu itu depan itu yang bagian jalan, depan itu belakang itu bagian ngering. Saya bawa tali nih. Jadi umpamanya nonton sapi saya ngamuk, masa kene ngamuk? Iya ngamuk. Tali di situ dawa, situ endek. Jadi yang di depan itu endek, di belakang panjang. Jadi kalau ngamuk, direm saya guring ini, ditarik. Kalau umpamanya ngamuk saya kan bisa, yang panjang itu bisa ngelirin nang tiang gitu. Itu seperti itu. Tata cara ya penyembelihannya harus beragama Islam, dewasa, balik dan berakal sehat. Nah, jadi kalau umpamanya diutamakan laki-laki, nek wedok yo nek ono maneh umpamanya lanang iki bapak-bapak ibu gak mampu gak wani ibuke maju. Ya apa? Kalau di Juleha itu hanya kuda-kudanya Pak, kuda-kuda. Nek sok ngene. Tapi kadang-kadang itu penyembelihannya sih kurang gitu. Hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal. Ya disunahkan menghadap kiblat, yang digunakan kiri akan memudahkan. Nah ini gini, coba masih. Sampai mas. Sing gemuk-gemuk ay, saya wis gemuk. Oh, sing Enggak, Aku mengamuk tapi cocok ya. menghadap yang dimaksud menghadap kiblat itu gini. Sampai tidur aja. Nah gini ya. Nah, ini yang dinamakan dulu Mas. Jangan ini Mas. Menghadap kiblat yang gini, kaki ada di sebelah sana. Ini itu kiblat. Iya. Jadi bukan menghadap sini, kadang-kadang keliru orangnya. Harus ada di sebelah sana. Sebelah utara. Jadi ada di sebelah utara kakinya. Nek kak ngono salah itu berarti. Jadi berarti kakinya sebelah sana, nah, kepalanya di sana. Ya, paham ya? Ini baru ilmu baru ini. Oh, so iya ilmu kayak gini. Nah terus ini sudah jatuh. Ini kan kambing ae. Ini sapi kok sampean kok gambar. Nah terus setelah itu ini kan kambing sudah jatuh, maka diikatnya diharap agak mendominasi. Ini kaki yang di depan diharap mepet ke belakang. Pengaruhnya ini nanti, nah ini maaf ya, nah ini bisanya kerongkongan itu bisa maju. Kalau agak apa namanya tenyang mau jadi ngomong Jawa ibu. Nah kalau sudah padat, oh tenyang ibu mas. Bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesia? Tenyangan. Kalau sudah ini kan ini tinggal ini kambingnya agak di tengah. Ini kan sudah maju. Ini kan sudah maju. Itu sudah menang 50% untuk penyembelihan. Tinggal penyembelihan ini. Terus emasnya yang di sini, yang pegang sini, bagian kontrol. Putus enggak? Wis putus. Sudah selesai hari. Oh, 150. Ayo. Gua tahu. Oh, sejauh mana kan? Sapi 1 juta sampean.
atau 750, 800, 1 juta. Gitu ya. Enggak, sebenarnya ini bisa dipahami ya. Bisa ya. Nanti tanyanya nanti. Ah. Jadi kiblat itu kakinya ada di utara. Bukan ngadep koyo wong mati, cici. Karena nanti berbahaya loh. Kalau mengikuti arahnya orang yang mati, sapi akan berontak atau kambing berontak. Karena salah dia. Salahnya di situ. Coba aja sampean, coba ya paling iku Isnu kota Surabaya iku bojomu anak. Coba ya ngadep nang kono, koyo wong mati. Kan orang mati kan gitu ya. Ya. Iku lah berontak. Iku salah kadang-kadang. Saya lihat tuh yang salah-salah di YouTube itu kadang-kadang keliru. Kalau sudah ada di kiri atau di ininya ada di kiri ada di bawah sudah selesai. Tinggal nyembelih. Harus posisinya tidak boleh kendor. Bukan untuk kekerasan, itu biar tidak kendor. Kalau sudah tidak kendor, kalau sudah gini, maka yang paling sini pegang. Ditenyeng no mana kulitnya ditenyeng lagi, lalu diginikan. Dari bawah angkat ke atas, jangan diangkat sebelum putus semua. Bisa dipahami? Gampang kok. Praktek kok ini, langsung tadi. Tukukno lah deh. Oh, saya tuh dulu nggak pakai, mungkin sekarang ilmu saya sudah berjalan, nggak tahu saya sudah 2009 yang lalu. Satu orang juga. Iki Pak ini kan kemarin halil bihalan. Padahal saya sudah memendam ilmu saya. Kemarin ceritanya gini, ya Pak ya. Saya waktu halal bihalal Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, terus aku ngomong ilmu saya sudah saya tutupi. Ternyata pengurus yang lama mungkin ikut turun baik, pintar itu cara pelatihan penyembelihan halal gitu. Selanjutnya itu bisiku yang dipotong tadi itu yang di. Jadi kalau menyembelih harus yang di depan karena yang di nyembelih itu nggak kelihatan. Yang pegang tadi harus ngomong sudah putus semua, dilepas. Nih saat dulu putus, ojo dilepas Pak. Tinggal ngalikno ke bawah ke atas. Umpamanya belum putus, ya tinggal mana yang bawah, tinggal gini. No, kalau atas tarik mono, kan tidak boleh diangkat kan? Ya Ustaz ya. Syarat penyembelihan kan gitu ya. Tuh, nah ini contohnya, itu doa-doanya, ini contohnya ini. Nah itu lihat kalian fotonya, nah itu sangat itu lihat menghadapnya sudah menghadap kiblat. Itu ada di sebelah selatan kepalanya. Itu ditutupi karena mutine media itu kuda-kudanya. Karena sapi maka dia menggunakan 2 tangan. Jadi 2 tangan. Nek arek nom-nom situ ngono sih. Apakah pisau saja Pak? Boleh, senjata yang lain boleh. Asalkan yakin kalau pisau itu tajam. Kalau enggak yakin dengan wedhus teko lading teko omah digowo nang nyembelih sapi juga iso mentah kan. Jadi harus yakin bahwa pisau ini saya memang bagus kualitasnya. Itu seperti yakin tapi harganya yakin harga mahal. Harga iki TikTok ini Bu, TikTok 150 ini kakaruan. 150 ini. Ini. Ya. Ya. Saya tutup dulu ya, tutup diskusi ya. Itulah saya sampaikan, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan gitu. Apapun tentu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya Ketua Isnu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi ngobrol-ngobrol dengan Abah Mustafa Huda. Ini slide yang pertama 5 syarat. Tapi di sini ada 4. Yang kelima apa doa ini?
atau boneknya tadi yang kelima. Itu sambil guyonan. Kemudian yang agak serius sedikit pertanyaannya adalah mengenai bagaimana jika seseorang ingin berlatih menyembelih sementara kidal. Jadi tangan kirinya yang memang dari lahir tangan kirinya yang kuat. Kalau tangan kanan itu resiko tidak kuat karena kidal ya, itu takdir ya, tidak bisa dipaksakan. Jika orang kidal pakai tangan kiri mau menyembelih tangan dua. Iya, tapi kekuatannya tetap di tangan kiri. Apakah nanti posisi kepalanya tetap di sebelah selatan? Tetap ya. Ataukah berubah? Termasuk saya melihat di beberapa tempat itu ada yang penyembelihan itu posisi kepala itu tidak, atau hewan itu tidak di posisi utara selatan, tapi ada barat timur. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun sudah lama ya. Apakah itu menggugurkan kehalalannya proses penyembelihan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kibah yang kiwo kadang-kadang ya usahakan tangan dua kan, artinya kan dia tidak menutupi fitnah. Terus makanya kenapa di daerah lain menghadap timur juga halal, makanya sing halal itu Surabaya Pak. Surabaya itu sudah saya sepaham dengan kemarin Prof Gunawan ya. Jadi setuju kalau Surabaya adalah rumah potong hewan yang halal. Karena kenapa? Sesuai fikih. Memang seperti kalau saya berkunjung di Pegirian atau Kedurus atau di sana itu Benowo itu tetap ngepetnya. Karena kenapa? Cara rubuhnya mana ini? Cara rubuhnya, nah ini karena cara rubuhnya di rumah potong hewan itu ada dua titik. Di sini ada titik besi yang dilubangi di sini. Nah ini untuk kaki sebelah kiri. Kaki kiri diikat satu, diikat ini. Terus dilepuk nang lubang iki, ditarik ini. Terus kepalanya dimasukkan. Sudah banting wis mari. Apa perlu saya praktekkan? Ya praktekkan ya. Monggo Mas. Monggo. Kata ini bungkusannya tenang. Nah ini kan kayak ini ambil sapi ya. Ini akan saya bicara masalah kenapa Surabaya itu waktu hewannya akan paling sampai kayak sapi. Ini kan ini ya, di Surabaya itu ada dua lubang di sini. Lubang itu untuk mengikat tali, sini dan sini. Ya, kaki ini ditarik, masukkan di bawah. Ya, terus kepala kiri, Pak. Kaki kiri yang ini. Kiri. Iya, yang kiri. Masukkan di lubang ini atau kalau di sini pohon atau tiang. Terus di sini kepala. Silang. Taruh depan. Sudah begini. Selesai. Yang depan tadi yang kanan? Enggak, biar dulu. Oh yang kanan juga. Biarin dulu. Terus jangan lupa pegang perutnya. Sudah ya. Karena di sini kan sudah tertekan. Baru dibuka, ditarik. Tarik lagi koyo mau. Terus depan ditarik. Apa yang mau? Udah, praktis ya. Gimana? Bisa diterima? Bisa. Jadi makanya Surabaya itu rumah. Kalau beli daging Surabaya loh Pak, halal. Karena sudah sertifikat halal. Jadi kemarin ibu kita bahwa yang mendapat rekom atau sertifikat halal rumah potong hewan itu Surabaya. Kalau yang lain sudah kakaruan cari Mas Pak Basri itu ada yang menghadap timur, selatan. Itu kan biar kan tidak sesuai dengan syariat Islam. Yo sah-sah saja, sah. Cuma kan tidak sesuai yang sahih. Yang sahih itu yang afdol. Itu ya. Pak Basri, lihat sudah ya. Yang lain monggo. Itu lain dengan ayam ya, nggak
Ayam sama, ayam juga kepalanya ke sana. Kan seperti di pabrik itu kan pabrik Fiesta, pabrik apa itu kan digantung. Oh, oh iya, saya kan bicara halalnya, ini Ya, kayak di Arab itu gini kan, oh kalau digandung ini pedus. Saya tidak bicara itu, saya bicara halalnya saja sesuai dengan fikih, gitu ya. Bisa diterima. Itu nyambung pertanyaan dari Pak Ahmad Basir tadi. Kalau yang di atas, lembar di atas itu 5 syarat sah penyembelihan hewan. Nah, kalau tidak memenuhinya nggak sah. Nah, tadi kan dinyatakan enggak, ini hanya 4, yang 5 apa? Oh yang 5 satu hilang. Apa beranian itu masuk syarat? Atau beli di sana di Ini hilang ini sumbernya ini. Ya nanti tolong disebutkan nampaknya 5 ini. Terus berikutnya ini terkait dengan tadi posisi penyembelihan hewan tadi itu, yang untuk sah menghadap kiblatnya itu diiringkan kiri, Ya. ya ke kiri. Di kiri itu yang kepalanya itu di sebelah selatan, di kaki sebelah utara, lalu yang berada di bawah adalah sebelah kirinya, kanannya di atas. Nah, ini seperti yang poin 2 tata cara ini menyebutkan hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal, disunahkan menghadap ke arah kiblat dan digulingkan ke kiri agar memudahkan penyembelih untuk menyembelih hewan tersebut. Berarti terkait dengan posisi ini itu tidak menjadi syarat, gitu. Hanya sunnah saja berarti. Ya. Iya, sunnah. Sudah. Berarti kalau katakan tadi seperti contoh yang sebutkan Ahmad Basir tadi itu di beberapa tempat itu tidak miring kiri, ya ada yang miring kanan, itu berarti hasil penyembelihan tetap sah kan ya? Sah. Cuma kurang mengikuti sunnah. Kurang. Kurang mengikuti sunnah. Iya. Nah, memang kita karena ini terkait dengan syariat, maka kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah seperti yang disunahkan tadi itu harus miring kiri. Cuman di beberapa tempat yang saya tahu juga bahwa penyembelihan tidak ditidurkan, tapi berdiri lalu langsung ya otak. Saat waktu haji kemarin itu iya ke Manhar, tempat Tetap di kiri ada yang di bawah. Gitu Pak ya. Pak Haji. Ya tetap ada di kiri. Kalau kanan berarti jagale saya salah. Jagale saya salah. Ya kaiso ya. Kaiso Pak. Nek menurut saya kaiso. Nek kanan ada di bawah nggak bisa. Kalau ngadep itu insya Allah tergantung posisi tempatnya. Itu. Ada yang lain belum bisa jawab Pak? Ada yang mana lagi Pak? Yang tadi yang syaratnya, kalau yang berdiri unta itu masuk ke poin nomor 4 atau nomor 5, boleh menusuk atau disembelih apabila kesulitan. Unta unta sulit untuk unta itu biasanya, atau binatang yang pernah yang masuk di TV itu yang garap arek kedurus waktu garap di Polda, karena sing gowo iku sing pinter situ, sing goblok akeh. Lho wis anggap goblok, karena kalau jagal itu goblok tak akan goblok ya, karena masih keluarga saya, keluarga jagal. Saya bilang goblok teman, lho goblok kok enggak iso kon. Gitu. Jadi masuk TV. Karena dia macam enggak tahu, kenal saya. Goblok kon niku, sing pinter kon malah lungguh-lungguh ngopi. Sing gak iso nyekel sapi, yo gak iso tambah kamu tambah jenenge
Ubah jadi nih, yuk kau apa ya? Oh, kau urip yo. Nah, jero sarung nih ubah yang urip bisa ya. Jadi kalau saya ngomong jagal sapi sampai kamu kan, goblok juga oleh goblok itu. Kalau mau sampai nanti dijagalnya jagal lo ya, bukan orang jagal. Nek umpama nih ngrupukno sapi gak iso atau kene wis ngomong jagalnya goblok apa aku. Karena tidak sembarangan loh, jagal itu ngrupukno sapi tidak sembarangan, ditaruh di sembarangan. Pasti lihat posisi. Oh kalau di sini gambarnya itu ada pohon besar, itu pasti dikadang itu besar. Di mana? Kepalanya. Enggak kakinya. Oh, kakinya enggak belah utara. Kaki. Caranya sapi itu diikat di pohon besar dulu kepalanya, kakinya dulu itu kakinya diikat yang paling belakang, yang kiri diikat lalu dibuka kepalanya. Ah itu wes sapi ku bengong wisan. Iku bebannya ada di kaki. Nek kaki wis diikat di pohon, wis pohon, nek rumput pohon itu berarti tonton sapi ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau umpamanya jagale sing ngrupukno iku kanan berarti goblok iku. Wis tak goblok. Rata-rata kiri, Pak. Pasti kiri, Pak. Karena sudah iku. Nek kenapa kaki kiri di bawah, dicekel wetenge sapi ini lho. Tekan ngene lho wis gak iso ubah ngene kan. Padha mek sampean tak ngene ayo. Ayo Kak. Kene padha mek sing ngelok pecah silat lho. Tahu kita pecah silat. Ya, itu Pak Haji ya. Pak Haji ya. Ada yang lain, ada yang serius ini. Lain untuk mungkin Mas Ilham bisa tanya. Gimana? Iya. Jadi teman-teman batas waktunya. Pertanyaan saya mungkin nggak terkait dari tata cara untuk menyembelihnya ya Pak. Mungkin dari hewannya. Mungkin kalau hewannya kan pasti ada syarat dan ketentuan tertentu yang apa namanya. Kenapa kok harus jantan? Itu mungkin itu aja sih. Dan mungkin ada tata cara yang lain. Dan kalau memang apa namanya? Kalau di tempat-tempat penjual kan biasanya ada yang mungkin cacat atau apa. Apakah itu bisa masuk dalam syarat tersebut? Terima kasih. Bisa jawab bisa. Oh, ini kata bisa. Nah, jadi kenapa kok satu-satu ini? Kenapa hewan kurban itu tidak boleh perempuan? Iya, itu beteng. Karena dokter saja, dokter hewan itu kadang-kadang telisut Pak. Sapi perempuan itu kalau masuk potong hewan itu dileboi tangannya kanang. Alat kelaminnya perempuan itu gini kan Pak. Kadang-kadang masih telisut Pak beteng Pak. Jadi umpamanya sampean ku motong sing wedok, umpamakan apa kok kawin itu ayo lanang to. Kalau ketepatan hamil gimana? Kan gitu ya Ustaz ya. Jadi mosok kurban hamil. Terus yang kedua, nek cacat ya opo? Sampean ku nek numpak kurban ku sampean numpak sing cacat ya. Wis wong pitu. Sampine cacat bisa ya opo? Mosok kaya numpak becak. Wong telu sing kali Pak Mufti yo gak mlaku. Gitu kan ya. Jadi kalau perempuan itu identik dengan hamil. Dan juga kalau mendatangkan sapi perempuan itu izinnya agak sulit Pak. Ada dari dinas kesehatan, dari dinas perhewanan, itu agak sulit. Lebih murah. Cuma izinnya itu loh, izinnya agak sulit. Sampai pakai surat ini, terus kadang-kadang dari dokter. Si diedek no dokter. Lepuk no tangan nih Bang, ini Bang. Hamil sudah. Jadi kalau dokter hewan itu sering datang ke rumah potong hewan untuk opo-opo itu. Udah baik sampai aku ngelahirin nang dokter dibuka ini. Udah baik sama jadi seperti itu. Jadi kenapa enggak perempuan? Kalau perempuan takut hamil. Yang kedua nih cacat itu Pak yo, ngomong sapi kurban kok kayak dikupain kok bareng-bareng nang surga. Amin Allahumma. Pukul yang lain. Ini untuk seru sih. Saya kira ini cukup hidup.
dari menarik ya. Mungkin ada yang tanya lagi, mungkin Mas Yanto. Ya, aku boleh. Oh ya, untuk ini Mbak Faisal, silakan. Saya mau tanya Pak, biasanya kan yang perempuan itu kan yang bagian motong-motong daging. Adakah pisau yang spesial? Biasanya saya itu pakai pisau itu Pisau dapur. 1 kiloan saya sudah nggak landep gitu loh. Barangkali ada pisau yang tajam sekali. Loh, khusus kayak yang daging itu loh, maksud saya gitu. Bukan itu yang menyembelih. Biasanya kan kena gaji-gajinya itu kan nggak tajam. Gitu, makasih ya. Nek iku bahaya ya nek jalunan tak mirip kabeh. Dan kalau masalah ngetoki itu biasanya ada produk-produk lokal. Harapan nyinden itu bagus Pak. Itu ku lading kan nyinden. Atau Madura terongan, yang garap terongan loh. Iki promosi lading iki Pak. Ndak nek sampean gawe sing 1 juta, Bu, mulih entek kan dijogoti bapak-bapak iki. Entek kok. Ayo. Wis. Jadi kalau mau beli yang anu Pak yang harga 75 Pak, untuk motong-motong. Tapi kalau untuk kan motong kan bisa, kalau benar kan enggak masalah. Biasanya beli yang 75. Kalau untuk 75 itu di mana Pak? Nek sampean kesulitan nang sasa ngono akeh. Oh, garut terongan. Kok tuh apa iku turu? Garut terongan ya. Tiba terongan genteng iki Pak. Terongan. Kalau dulu paling ngetop Surabaya itu nyinden. Nyinden itu mulai tahun 70 sampai tahun 2000 itu nyinden bagus kualitasnya. Nyinden itu bagus. Sampai jadi kecil tuh lah nyinden. Kalau Sekarang ada Pak? Sampai sekarang. Nginden mana Pak? nginden nggak tahu saya mau tetep ke kue cari apa cari pindah nang di sini Celajang Jiwa itu karena dulu katanya kuline nginden buka sendiri. Kalau nginden itu dulu Pak Ketua ini promo lading. Jadi kalau nginden itu dulu terbaik. Gak tahu sekarang karena nginden itu baja besi, wajah tahu nginden dulu. Jadi kalau yang dipakai ibu-ibu itu seng, drum dibentuk di peci dan dilatih. Yo seng nek nang tangan lah nek kang daging besok. Jadi Ya, tempat itu maksud saya kan. ya. Itu bukan Oh, sampean tuku nang anu nang sasak ke mahal 75. Kalau iso nawar ya Pak. Atau pergi ke Terongan dhewe. Nang Terongan. Nang Terongan Madura itu lho. Apa itu Pak? Nanti Terongan Pak. Sama. Jadi Terongan itu nang kikir. Sampang apa? Bakalan. Itu kalau pisau penyembelih Terongan itu bagus juga, tapi kadang-kadang iya, itu. Ada yang lain? Cetui kita nggak mau hilang kan buyar salah ini. Oh enggak bah? Ini wong sepuh ini. Iki podo senior sama saya, guru MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, menyambung dari pertanyaan tadi ya. Mengapa pada umumnya hewan kurban yang sulit itu jantan, laki-laki atau jantan, atau pria kalau orang ya. Mengapa tidak perempuan? Tadi disebutkan kadang-kadang dikhawatirkan hamil. Bagaimana menyembelihnya? Kalau kita kembali pada hadis Pak, nggak bisa disembelih anaknya. Sebab Rasulullah bersabda, zakatul janin, zakatul ummihi. Penyembelihan ini adalah cukup penyembelihan induknya. Saya kira mohon perhatian. Terima kasih. Ya betul. Pinter apa ini? Enggak Bang, masalah ini Bang bukan masalah nyembelihnya, sebenarnya sama Bang. Prosesnya untuk mendatangkan sapi perempuan itu sulit Bang. Karena nanti ada proses dari, soalnya nanti itu prosesnya dari pasar aja Bang sudah sulit Bang. Terus masuk ke perdagangan, masuk ke sini. Kadang-kadang banyak orang-orang yang laporkan bahwa perempuan nanti sampai akan diminta. Saya zaman
difoto wis mlebu nang Jakarta sampean. Jadi nanti akan prosesnya Pak, bukan masalah nyembelihnya sama Pak. Kalau masalah anaknya tadi itu dia tetap ikut ibunya gitu. Jadi proses kalau sampean kurbannya di desa atau di Madura sana, perempuan tidak ada masalah. Kalau Surabaya loh ya. Kalau Surabaya prosesnya karena pas kalau masalah apa namanya itu daging yang ada di Krian, Sidoarjo, sepanjang itu banyak perempuan. Banyak yang nggak tahu, pokoknya itu nggak ada proses. Kalau Surabaya sulit Pak, sulit untuk memasukkan sapi perempuan. Harus katanya kalau sudah tua, kalau tua boleh masuk untuk rumah potong hewan yang ini sapi loh bukan kurban. Masuk sapi perempuan ke Surabaya itu kalau sudah tua, artinya tidak produktif lagi. Terus kalau sudah dendanya mahal loh Pak. Kalau tuku sapi maning kemarin itu rumah potong hewan tuh ada yang kena 50 juta kasusnya sebenarnya gara-gara gak sapi wedok Mas dipotong. Jadi kalau kurban umpamanya murah sapi laki-laki harga 21 juta, perempuan paling 15 juta murah aja cuma prosesnya hati-hati. Saya bukan nakut-nakuti sepuronya ya enggak ya sampai nek takon nang perbuta apa yang namanya ngomong yang gedut terus dilarang masuk sapi betina produktif, dendanya sekian pokoknya ada yang kena 50 juta. Polisi yang menjadi seperti itu Pak. Jadi mohon maaf panitia, ibu panitia jangan beli yang perempuan ya, beli yang laki aja. Mungkin sudah ya.